Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat ya. Jadi langsung saja kita sudah melakukan asesmen tadi, asesmen diagnosis pada pembelajaran daring tadi ya, tadi pagi. Kemudian saya akan membahas sedikit tentang materi kita pada hari ini. Jadi pada kesempatan ini atau pertemuan ini kita membahas tentang bagaimana itu berpikir komputasional. Di mana pada pembelajaran ini, setelah kalian belajar ini, kalian bisa memahami strategi algoritmi standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit dan bervolume besar. Jadi kalian akan disuruh berpikir bagaimana berpikir komputer, ya, namanya juga berpikir komputasional. Jadi sama dengan pemikiran dari komputer, ya. Kan di kepala kalian itu kan sudah sama seperti prosesor ya, mempunyai chip. Jadi itu, bagaimana kau berpikir bertindak sebagai komputer. Ya, itu namanya strategi algoritma. Kita berpikir komputasional. Oke. Jadi berpikir komputasional itu ada beberapa macam ya. Peta konsepnya itu ya, itu pertama tadi kita proposisi, kemudian negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan inferensi. Deduktif, induktif, aduktif, bilangan desimal, biner, heksadesimal. Pemecahan masalah, kemudian asesmen, refleksi, pengayaan. Nah, ini semua kita. Kalau yang kemarin kita pelajari tentang logika, ya, begitu cara berpikirnya komputer, logika. Menarik kesimpulan dari beberapa premis. Nah, apersepsi ya. Jadi ini tadi saya lihat. Jadi berpikir komputasional itu merupakan metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik informatika. Tadi saya jelaskan. Kalian akan bertindak sebagai komputer di sini untuk menyelesaikan suatu masalah, ya. Jadi awal mula dari komputer itu ya tercipta dari otak manusia. Jadi ada namanya otak buatan. Nah, otak buatan ini yang diberikan ke komputer yang namanya prosesor. Sekarang kalian sendiri yang menjadi komputer itu, ya. Bagaimana cara? Jadi kemampuan dasar yang kalian miliki itu di era milenial sangat berpengaruh ya, sangat harus dimiliki. Perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. Memadukan pemikiran matematis dan penggunaan teknis, sebuah ide bukan sebuah benda. Diperlukan bagi setiap orang. Nah, kita masuk dulu pada proposisi. Apa sih itu proposisi? Nah, proposisi itu pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Nah, istilah proposisi digunakan dalam analisis logika. Sama seperti kemarin ya, seperti di logika, kalau umpamanya premisnya, siswa akan naik kelas bila belajar, ya. Atau Rina akan naik kelas apabila belajar. Rina tidak belajar. Kesimpulannya apa? Ya, Rina tidak naik kelas. Nah, itu namanya logika, analisis logika. Kalau dia tidak begini, pasti tidak begini. Ya, itu. Kebenaran suatu proposisi berkompetensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkompetensi dengan fakta. Materi pokok proposisi 4 unsur: subjek, predikat, kopula, dan kuantor. Ada kalimat-kalimat proposisi, ya. Jadi kebenaran suatu kalimat harus sesuai dengan fakta. Ada 4 elemen, 2 elemen subjek kalimat dan 2 elemen berfungsi sebagai objek yang menyertainya. Keempat elemen tersebut yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan kopula dan kuantiver. Ada proposisi majemuk.
kemajukan proposisi anteseden dan konsekuen. Yang dipadukan anteseden sering disebut dengan premis, konsekuen disebut dengan kesimpulan. Nah, kita lihat contohnya di sini kalimat proposisi majemuk. Bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat penurun darah tinggi. Jadi ada dua. Bayam itu tanaman sayuran, kemudian obat alami penurun darah tinggi. Subjek, bayam, predikat, sayuran dan obat alami penurun darah tinggi. Jadi predikatnya adalah sayuran dan obat alami dan antiseden. Kuda adalah kendaraan pada kesatria di zaman kerajaan dan kuda merupakan simbol kejayaan. Jadi menjadi konsekuen. Kuda adalah kendaraan para kesatria zaman kerajaan dan simbol kerajaan. Nah, itu kesimpulannya itu ya. Nah, mungkin ini dulu ya. Kita tak dulu proposisi, kemudian kalimat dengan proposisi, kemudian proposisi majemuk. Jadi tugasnya itu kalian bikin suatu video atau bisa ditulis dalam bentuk Word, membuat kalimat proposisi atau ya kalimat-kalimat proposisi. Jadi minimal 3 untuk saat ini ya. Oke, demikian dari saya. Semoga kita selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.